Oke, halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik, selalu kuat, selalu ceria, selalu semangat buat ngadepin kehidupan kalian setiap harinya. Bertemu lagi dengan saya Baret Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Disclaimer dulu ya, gue bikin channel edukasi kayak gini sedikit pun nggak ada niatan gue mau menggurui kalian. Oke, itu yang pertama. Sedikit pun gue nggak ada niatan buat menggurui kalian. Terus nggak ada rasa bahwa gue tuh orang yang paling bener, paling dewasa, paling rasional pemikirannya. Sama sekali. Tujuan gue bikin konten ini ya, gue belajar arti dari kedewasaan hidup. Apa yang gue pelajari, gue sampein. Apa yang gue pahami, gue kontenin. Pertujuannya apa? Ya, barangkali bisa menjadi referensi baru buat teman-teman di luar sana yang kadang nonton konten gue, kan kayak gitu. Terus, bukan berarti kehidupan gue tuh udah perfect, bukan berarti kepribadian gue itu udah paling rasional, bukan berarti diri gue paling dewasa ataupun apa, paling edukatif ataupun apa, kagak. Justru dengan adanya konten ini, gue tuh semakin belajar, gue semakin upgrade diri, ya kan, semakin introspeksi diri. Jujur, awal kenapa gue bikin konten sereceh ini, karena apa? Gue merasa hidup gue tuh butuh referensi. Butuh referensi yang mudah dipahami dan jarang orang memberikan referensi tersebut gitu loh. Ketika gue butuh curhat, butuh pemahaman, butuh pemikiran yang rasional buat pendewasaan dalam kehidupan, gue tuh merasa bingung gitu. Gue harus curhat ke siapa, gue harus sharing ke siapa sih, kan kayak gitu. Itu berawal dari pemikiran tersebut gitu. Maka terciptalah konten ini. Bukan berarti gue merasa paling dewasa, gue merasa paling benar. Enggak. Memang mengkritik itu paling mudah, menggurui itu paling mudah. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita nambah umur, semakin kita dewasa, harusnya kita apa? Semakin bijaksana. Dan semakin bertambah umur kita, kita harus mengurangi keegoisan kita. Kita harus memiliki pemikiran yang dewasa, yang rasional, sehingga kehidupan ini itu bukan terlalu sibuk memikirkan kepentingan diri kita pribadi aja gitu. Di samping gue harus bahagia, gue juga harus bisa bermanfaat buat orang lain dan semoga bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Itu seperti itu. Disclaimer dulu ya, biar teman-teman tuh paham gitu kan, tujuan gua bikin konten ini seperti apa, manfaatnya bagaimana, dan kenapa gua harus bikin konten yang sesimpel ini, sereceh ini gitu. Dan di konten kali ini gua akan bahas persoalan tata krama, tata cara. Gimana sih ketika kita bertamu ke tempat orang yang levelnya di atas kita maupun levelnya di bawah kita. Coba bayangin teman-teman ketika kalian tuh singgah mengunjungi rumah orang yang levelnya di atas kita maupun di bawah kita. Pertama pasti biasanya kalau kita berkunjung ke rumah orang yang nggak terlalu dekat, nggak terlalu akrab, ya masih ada sket sungkan gitu kan, jaim, kadang malu, ataupun ya bisa dibilang canggung. Gimana sih ketika kita berkunjung gitu kan ke rumah orang yang nggak terlalu dekat dengan kita, bisa dibilang orang yang levelnya di atas kita maupun di bawah kita. Yang namanya gak akrab kan gimana ya, kalau
berkunjung ke rumah orang yang udah biasa banyolan bareng, songongan bareng mah nah problem gitu kan. Tapi ketika kita berkunjung ke tempat orang yang nggak terlalu akrab, orang yang kadang bikin canggung, orang yang harus kita hormati, itu gimana gitu kan. Ya kadang ketika kita berkunjung pasti banyak jaimnya, ya toh. Ketika disuguhin minuman, makanan, ya kan. Kalau kita nggak berkunjung ya katanya memutus silaturahmi. Tapi ketika kita berkunjung kadang banyak jaimnya, banyak canggungnya. Di situ kita harus bisa menjaga image, menjaga selengean kita, ngebatasin pola arogansi kita, ya toh. Tapi gimana caranya biar tuan rumah juga nggak tersinggung gitu loh, ya toh. Lu mah nggak betah ya ke rumah gua, lu canggung amat, lu kaku amat, maaf ya, rumah gua mah sederhana, rumah gua mah berantakan. Nah gitu kan, padahal niat kita baik, belum tentu juga ditanggepin dengan baik juga. Kadang kan kalau kita berkunjung ke tempat orang yang levelnya mungkin di bawah kita, tuh kita harus benar-benar rasional menanggapinya. Ibaratnya kalau toh kita disuguhin minuman, kita mau buru-buru dimakan, takutnya nanti kita nggak sopan, ya kan. Kita jaim makan sedikit-sedikit, tapi nanti dikira makanannya kurang enak ya, jadi nggak mau makan. Nah susah juga kan. Terus ketika kita berkunjung ke tempat orang yang levelnya di atas kita, ya kan, nanti ketakutnya kesannya, wah lu mau cuma numpang makan di sini, waduh lu lapar apa doyan, kan gitu, serba salah, ya kan. Intinya sih kayak gini ya teman-teman, ya gimana kita menjaga kesopanan kita aja, bisa saling menghargai, nggak selengean, nggak arogansi, nggak ceroboh. Intinya seperti itu. Ketika kita disuguhi makanan ke tempat orang levelnya yang di atas kita, ya udah sisain dikit aja, ya nggak sih. Sisain dikit minumannya, kita cukup minum formalitas, ya kan, menghargai bahwa kita udah disuguhin, ya kan, sedikit demi sedikit. Tapi jangan ceroboh gitu, jangan langsung kita telan abis-abisan ketika kita berkunjung di rumah orang yang levelnya di atas kita. Lalu bagaimana ketika kita berkunjung ke tempat orang yang levelnya di bawah kita? Yaudah, ketika kita disuguhin minuman ataupun makanan, ya minumannya dihabisin aja gitu, biar orang tersebut tuh nggak tersinggung. Takutnya nanti kalau kita minumnya sedikit ke tempat orang yang levelnya di bawah kita, wah lu nggak doyan ya sama suguhan gua, terlalu sederhana, kurang nyentrik, kurang nikmat, kurang enak. Takutnya ada kepikiran seperti itu, dan si tuan rumah jadi baper, ke bawah perasaan, ya kan. Takut dikira kita nggak menghargai, ya udah minumannya abisin, makannya secukupnya aja, tetap jaga image. Ya gimana kita menempatkan diri kita untuk bisa saling menghargai. Jangan terlalu jaim ketika kita disuguhi makanan, kita nggak makan sama sekali, malah justru ibaratnya ngehina, nggak menghargai suguhan si tuan rumah. Silaturahmi sangat penting, harus tetap terjaga, jangan putus silaturahmi. Nggak ada salahnya kita berkunjung, menambah saudara, menambah tali ikatan silaturahmi yang erat. Banyak saudara, banyak rezeki. Itu seperti itu. Gue pribadi juga masih menjadi PR dalam kehidupan gue tentang silaturahmi, kunjung mengunjung. Masih di titik terlalu sibuk di lingkupan circle pribadi gue, belum bisa berkunjung tempat ke tempat lain demi tempat saudara, rekan yang gua kenal, kerabat, itu belum. Mungkin belum waktunya. Ya bukan berarti gua niatan mau memutus silaturahmi, itu enggak. Ya, jadi kayak gitu ya. Gue pribadi juga masih belajar lah tentang perihal silaturahmi, kunjung mengunjung gitu. Serba salah, ya kan. Kita harus benar-benar tahu nih, tahu pakemnya gitu, tahu kuncinya, biar tuan rumah nggak merasa tersinggung, ya kan. Ini kalau misal disuguhin loh ya. Kalau nggak disuguhin ya udah nggak usah minta, dan itu lebih enak.
Terus kalau belum ditawarin, udah monggo minum, ya jangan diminum dulu lah, ya kan? Udah nggak apa-apa gitu. Kalau ketika kita udah diperintah buat minum, ya udah minum. Itu sih kadang gue juga masih ceroboh. Intinya seperti itu, ketika kita berkunjung ke tempat orang yang levelnya mungkin di bawah kita, ya udah minumannya abisin buat menghargai si tuan rumah. Kalau makanan seminal ya seformalitasnya aja kan gitu. Terus ketika kita berkunjung ke tempat orang yang levelnya di atas kita, ya kita minum sisain dikit, jangan dihabisin. Biar mereka nggak ngira cuma kita numpang minum kehausan di tempat orang yang levelnya di atas kita. Itu opini gue ya, biar nanti kita nggak salah tanggap, nggak salah langkah, nggak salah sikap. Itu seperti itu, kita harus benar-benar bisa beradaptasi. Dimanapun kita berada, kita harus berpikiran yang secara rasional, menjaga kesopan santunan, saling menghargai biar tidak ada ketersinggungan. Ya kan? Bener toh? Jadi hidup itu sebenarnya nggak sulit, tapi nggak mudah. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan saling menghargai antar sesama. Ya toh? Hormat nunduk lebih baik daripada kita tengadah meletakkan dagu kita di atas. Karena semakin kita menunduk, semakin susah orang lain untuk merendahkan diri kita. Ketika kita menunduk, ngebumi, maka semakin banyak juga manfaat yang kita dapatkan dan positif buat kehidupan kita pribadi. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman di luar sana. Cukup sekian dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.